من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 30, dan alhamdulillah kita sudah sampai di akhir dari juz 30 ini, yaitu di surah An-Nas. Di surah An-Nas. Baik. Yang mana surah An-Nas ini ada kaitannya dengan surah sebelumnya, itu Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq itu dua surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perlindungan, ya, perlindungan dari seluruh kejelekan. Dari seluruh kejelekan. Baik. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan nabinya, qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbun nas. Rabbun nas, ar-rububiyah, luas maknanya. Pun sebagian menyebutkan perwakilan, itu pencipta, penguasa, pengatur. Baik. Itu dari makna rububiyah, yang menciptakan manusia, yang mengatur, baik, dan yang menguasai. Perhatikan tafsirnya di bawah. Qul, katakanlah, siapa yang diperintah? Ayyuhar rasul. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah, katakanlah, wahai ar-rasul, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu birabbil falaq. Ai a'udzu wa a'tasimu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Ai a'udzu wa a'tasimu birabbin nas. Aku berlindung dan i'tisam, berpegang kepada Rabbun nas, penguasa, pengatur, pencipta manusia. Al-Qadiri wahdahu, yang dialah semata yang maha mampu, ala raddi syarril waswas, untuk menolak kejelekan dari al-waswas. Nanti sebutkan di bawah, ya. Al-waswas ini asalnya masdar, tapi yang diinginkan adalah isim fa'il. Waswas masdar, tapi yang diinginkan adalah isim fa'il. Muwaswis itu asyaitan. Itu asyaitan. Nanti sebutkan di bawah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbun nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Rabbun nas, tapi Rabb seluruh alam semesta, Rabbul alamin.
Di sini munasabahnya disebutkan An-Nas. Oleh karena itu nama surahnya apa? Suratun Nas, surah An-Nas. Baik. Jadi aku berlindung kepada Rabbun Nas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Malikin Nas. Ya, nama mirip dengan makna Maliki Yaumiddin. Ya, Malik yang menguasai manusia. Malikin Nas. Perhatikan tafsir di bawah. Malikin Nasi al-mutasarrifi fi kulli syu'unihim. Malikin Nas, penguasa manusia, al-mutasarrif, yang mengatur fi kulli syu'unihim, segala urusan mereka. Mutasarrif yang mengendalikan, mengatur, menguasai seluruh urusan manusia. Nah, tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi, ini tidak, semua Allah yang atur. Kita manusia hanya bisa apa? Berencana. Hanya bisa planning. Ya, rencana ini, mau ke sana, mau ke sini, mau bikin ini, mau bikin itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruhnya, yang menguasai seluruhnya. Bersama dengan itu, al-ghani anhum. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari mereka. Maksudnya tidak butuh. Tidak butuh sedikit pun kepada manusia. Oleh karena itu kita sudah sebutkan di pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada ibadah kita. Jangan. Ya. Allah sama sekali tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh kita sendiri. Ya. Malah kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang butuh untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi al-ghani anhum, yang maha kaya. Ya, maha tidak butuh terhadap manusia. Baik, berbeda kita makhluk ya, kita saling membutuhkan satu sama lain ya. Saling membutuhkan satu sama lain ya. Orang kaya butuh karyawan ya yang kerja, urusi hartanya, urus bisnisnya, urus pabriknya, usahanya. Ya, begitu pula orang miskin, orang kaya butuh kepada orang yang memberinya pekerjaan. Dan seterusnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala al-Ghani, maha kaya. Ilahin nas. Ya. Ilah. Ilah artinya apa? Makhluk. Itu sembahan manusia, Tuhan manusia. Dialah semata yang berhak disembah. Perhatikan tafsir di bawah. Ilahin nas alladzi la ma'buda bihaqqin siwa. Subhanallah. Tafsir luar biasa. Tafsir Al-Muyassar. Ringkas tapi Masya Allah. Luar biasa. Mana-mana seperti ini ditekankan. Ilahin nas. Alladzi yang la ma'buda bihaqqin siwa. Tidak ada satupun ilah yang berhak disembah selainnya. Di makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Sama. Cuman istisnanya pakai siwa. Ya. Ya, bukan pakai illah. Ya. Pakai siwa. Karena istisna banyak. Bisa dengan illah, dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Jadi makna ini ilahin nas nampak. Bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun yang lainnya ketika dia disembah, ya dia dijadikan alihah, ilah-ilah, maka semuanya batilah. Betul, ilah disembah oleh manusia, tapi ilah yang batil. Ya, bukan ilah yang hak. Bisa dipahami? Baik.
ya ilahin nas. Ini permintaan perlindungannya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Minta perlindungan dari perkara apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan al-waswas. Ini yang kita sebutkan tadi. Al-waswas, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, masdarun yuradu bihi ismul fa'il. Waswas ini kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, adalah masdar, tapi yang diinginkan adalah isim fa'il. Itu apa? Al-muwaswis. Itu asy-syaitan. Dari kejelekan al-waswas. Dari kejelekan syaitan yang sifatnya al-waswas. Selalu membisikkan ya, kejelekan, kejahatan kepada manusia. Ini mana al-waswas. Baik. Dari kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-waswasa itu sendiri, ya, waswasa, waswas kalau bahasa Indonesianya, waswasa, hiya ma yulqa fil qalbi minal afkari wal awhami wat takhayyulati allati la haqiqata laha. Waswas itu sendiri apa yang dilemparkan ke dalam hati dari pikiran-pikiran, sangkaan-sangkaan, hayalan-hayalan yang tidak ada hakikatnya. Was-was. Ya. Ini waswasah. Ini bendanya, ya, masdarnya. Apa yang dilemparkan ke dalam hati dari pikiran-pikiran, sangkaan-sangkaan, hayalan-hayalan yang tidak ada hakikatnya. Ini sifat syaitan, al-waswas. Al-khannas. Al-khannas artinya apa? Yang lari bersembunyi. Ya. Ya. Lari bersembunyi. Baik. Kita baca tafsirnya di bawah supaya kita paham dengan bagus. Baik. Di bawah disebutkan min adzas syaitan min syarril waswasil khannas, ay min adzas syaitanil ladzi yuwaswisu indal ghaflah wa yakhtafi inda dzikrillah. Jadi tafsirkan sini al-waswas al-khannas adalah asy-syaitan. Dari kejelekan gangguan syaitan. Sifat syaitan dua. Yang pertama al-waswas. Apa artinya? Alladzi yuwaswisu. Yang memberikan waswas, yang membisikkan. Ya, kejelekan itu dilakukan, dikerjakan. Kapan? Indal ghaflah, ketika seorang lalai. Ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya syaitan. Dan ini kita rasakan sendiri ketika kita lagi kosong, lagi ya ghaflah. Banyak bisik melakukan ini, lakukan itu. Tapi bersama dengan itu dia juga al-khannas. Dia al-khannas. Apa itu al-khannas? Yakhtafi. Wa yakhtafi, dan dia lari. Bersembunyi inda dzikrillah, ketika seorang mengingat Allah, berzikir pada Allah. Bisa dipahami? Ini kerjanya syaitan. Ya, datang, kasih waswas, kasih bisikan ketika kita lalai dari Allah. Kemudian pergi, lari, menghindar ketika kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, syaitan kalau lagi azan, apa dia bikin? Azan Falli misalnya. Azan. Apa dia bikin? Tapi dekat-dekat mendengar. Lari. Plus ada kentutnya. Dia kentut, punya dharat, yang dengannya dia tidak mendengar azan. Besarnya itu suaranya.
kentutnya syaitan. Dia lari. Selesai adzan, datang lagi. Was-was. Santai-santai dulu. Tadi Ustaz lama sekali. Ajar dulu, tidur dulu. Baring-baring. Ya. Komat. Lari lagi. Ya. Selesai komat, datang lagi. Orang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ingatan umum, ada umum tadi. Kompor di bawah, sudah. Ya, ada syaitan khusus ini. Ya. Ketika kita sholat, dia kasih ingat semua. Ya. Bahkan sesuatu yang kita lupa, kasih ingat dalam sholat. Terus, supaya kita tersibukkan dari sholat. Ingat ini, ingat itu, ingat kampung, ingat macam-macam. Paham ini? Tapi kalau kita fokus kepada bacaan sholat, zikir, sholat, itu lari lagi. Bisa dipahami? Tapi ini sifatnya secara umum. Ya, bentuknya tadi, ketika adzan lari, ya, habis adzan balik lagi, qomat lari lagi, habis qomat balik lagi. Bisa dipahami? Oleh karena itu dikatakan zikir adalah benteng dari syaitan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena tidak ada yang mampu melindungi kita dari kejelekan syaitan, gangguan syaitan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah sifatkan syaitan ini al-waswas al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang memberikan waswas, bisikan di dalam hati-hati manusia. Apa maksudnya? Alladzi yabuthu syarra wasyukuka fi sudurin nas. Dialah yang yabuthu, yang menebar, ya, membisikkan asyar, kejelekan, dan asyukuk, keraguan-keraguan di dalam dada-dada manusia. Oleh karena ada istilah apa, bisikan syaitan. Ya. Bisikan syaitan. Suruh melakukan ini, kerjakan ini. Dari perkara dosa dan maksiat. Bisa dipahami? Baik. Dan ini luar biasa ya. Ini tidak ada hentinya. Ya. Sifat yang luar biasa. Ya. Al-waswas al-khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah menjadi sifat syaitan seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa? Fi'il mudhari. Yuwaswisu, terus seperti itu kerjanya dia. Tidak ada hentinya. Yang mana targetnya apa? Supaya kita melenceng dari jalan yang benar. Sama seperti dirinya. Supaya kita masuk neraka juga, sama seperti dirinya. Menjadi teman dirinya di dalam neraka. Oleh karena itu dalam ayat yang lain disebutkan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala perintah kita, mengingatkan kita, inna syaitana lakum adu. Sungguhnya syaitan itu musuh. Statusnya satu saja, musuh untuk kalian. Bukan teman, bukan siapa-siapa, musuh. Fattakhiduhu adwa. Maka jadikanlah dia musuh. Jangan jadikan teman. Jangan jadikan teman. Ini sifatnya nih. Ternyata syaitan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ai min syayatinil jinni wal is. Ini syaitan. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Bukan kita yang bilang, Allah Subhanahu wa taala. Jadi minal jinnah, jin, ya. Baik. Wan nas. Ada dari kalangan jin dan manusia. Apa sifatnya? Itu tadi. Kalau ada orang yang kerjanya
mengajak kita kepada kejelekan, dosa dan maksiat. Ya, dia bujuk kita, dia rayu kita, dia arahkan kita, bisiki kita untuk melakukan. Maka ini syaitan dari apa? Dari manusia. Jangan bilangi orang syaitan, marah, bertengkar nanti. Ya, tidak penting kita bilangi orang seperti itu. Ya, kalau kita bilangi syaitan berarti ngajak tengkar, berarti sudah termakan bisikan syaitan. Bilangi syaitan itu. Oh, setan kau. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahaya syaitan. Ya. Perhatikan dari atas, perhatikan Allah Subhanahu wa taala perintah nabinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan 3 sifat. Kalau di surah Al-Falaq cuma satu, qul a'udzu birabbil falaq. Satu saja. Rabbul falaq. Tapi kalau di bawah Allah sebutkan birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Yang luar biasa ini, bahaya syaitan, mengerikan. Yang ternyata ini syaitan ini ada dari jin, ada dari manusia. Oh, jangan kira. Ya. Tidak ada syaitan dari manusia, banyak. Ya, apalagi di YouTube, oh, naudzubillah. Ya, mengajak kepada dosa, maksiat, banyak. Mengajak kepada bid'ah, khurafat. Paham ini? Bid'ah, khurafat. Kesyirikan, kekufuran, banyak juga. Paham ini? Ini. Media sosial di YouTube. Banyak. Syaitan. Berbentuk manusia. Oleh karena itu disebutkan tadi di tafsirnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yabuthu syarra, yang menebar kejelekan, membisikkan kejelekan. Kejelekan masuk semuanya. Ya kan? Masuk seluruhnya, dari kekufurannya, kesyirikannya, maksiatnya, bid'ahnya, masuk. Masyukuk, keraguan-keraguan, ragu. Ini lawan dari keimanan, ya. Syukuk itu lawan dari keimanan. Oh, mengerikan. Arahnya kekufuran. Jadi ini jangan kita cuman waspada dari syaitan jin, bisikan-bisikan. Tidak, kadang nyata orangnya ada. Ada video, ada videonya, ada YouTube-nya, ada channelnya. Ya, jago ceramah, lagi, bagus retorikanya, iya, memukau. Tapi ternyata dia mengajak kepada kejelekan, kesyirikan, bid'ah, penyimpangan. Paham? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati-hati. Ya, jangan syaitan jin saja, ya. Tapi ada juga namanya syaitan wan nas. Syaitan berbentuk apa? Manusia. Hati-hati. Dan ini luar biasa, banyak sekali. Dari seluruh bentuk kejelekan ada syaitan-syaitan yang menyeru kepadanya. Ya, LGBT ada, syirik ada, bid'ah ada, kekufuran ada, ya. Paham? Ateis ada, macam-macam. Antum mau, semua ada syaitan-syaitan yang menyeru kepada hal tersebut. Ya. Dosa dan maksiat jangan tanya. Ya. Taib. Auzubillah. Belum lagi ya perkara-perkara yang ya, menyelisihi syariat secara umum. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Baik. Tapi perhatikan di sini kita harus punya ilmu untuk mengetahui seberapa besar bahaya dari ya, apa yang disebutkan dalam ayat, bahaya dari syaitan.
Kita kan mungkin kalau perkara yang zahir, perkara yang nampak ya jelas. Ini kalau kompor bahayanya apa ya bisa meledak, ya bisa ya panas kita kena panas kena ini. Karena itu ilmu biar tidak belajar tahu ya. Ya kalau yang seperti ini bahaya syaitan itu ujungnya apa? Ya, ujungnya kita sudah jelaskan. Ujungnya ini syaitan intinya kita masuk neraka. Ya, intinya masuk neraka. Dan ini banyak jalurnya, jalurnya kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat, bid'ah. Ya. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak kelompoknya ya agar mereka menjadi temannya min ashabis sa'ir. Liyakunu min ashabis sa'ir. Agar mereka kelompoknya tersebut itu termasuk dalam penduduk neraka, golongan penduduk neraka. Ini target. Dan ini musuh. Musuh yang tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Kalau kita ya habis taklim ya santai-santai makan ya, habis makan kenyang tendang-tendang bola ya tidur ya. Ini tidak ada tidurnya. Musuh yang sangat sabar. Ya, hari ini tidak berhasil, oh agak kuat ya bentengnya hari ini. Besok dia datang lagi, dia goda terus sampai betul-betul berhasil. Bahkan ini musuh saking ngerinya bahkan ketika kita sakaratul maut tidak ada milik kasihannya kodong. Sedikit lagi mati, sedikit lagi meninggal, tidak ada, malah di situ kesempatan terakhir untuk dirinya untuk merusak kita. Oleh karena tidak ada kata oh kita sakaratul maut sudah aman, malah di situ yang paling bahaya. Ya. Di situ yang paling bahaya. Jangan sampai kita seluruh umur kita dipenuhi dengan amalan soleh, kebaikan. Detik-detik terakhir syaitan datang. Membisikkan kekufuran, kesyirikan, kemudian kita terima. Game over kita, selesai. Paham ini? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira' fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Ada yang kita merasa aman? Iya. Oleh karena itu perintah-perintah istiqomah itu sampai ajal latamu wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai meninggal baru selesai, baru aman. Sebelum itu belum. Ya, sampai sakaratul maut pun tetap syaitan datang. Antum kira dia santai-santai dia lihat oh ini sakaratul maut sudah selesai. Dulu kami kita ya. Istirahat dulu ini sudah sakaratul maut. Malah tetap ada di situ dia. Kalau masih bisa ada peluang masih masuk dia. Masuk bisikan ini. Iya, yakini ini. Antum coba lihat Abu Thalib, sudah sering kita ulang-ulang kisah. Coba lihat Abu Thalib. Ada temannya. Syaitan berbentuk manusia. Disuruh ucapkan la ilaha illallah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bi'inallah. Wahai pamanku, omku, pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku jadikan hujjah untuk membelamu nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Ayo coba lihat bagaimana al-waswas al-khannas ini. Ya, apa dia bilang temannya, dua temannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau sudah tidak senang dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Coba lihat. Ya. Syaitan itu syaitan. Orang disuruh ucapkan la ilaha illallah dia panas-panasi, kompor-kompor. Oh, tidak senang berat dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib. Coba lihat. Detik-detik terakhir. Apa ujungnya? Finishnya apa? Mata ala millati Abdul Muttalib. Na'udzubillah. Ini yang kita takutkan. Dia meninggal di atas apa? Agamanya Abdul Muttalib. Kesyirikan, kekufuran, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Paham ya? Pintar syaitan ya? Coba lihat syaitan.
Padahal ini Abu Thalib, jangan tanya ini pembelaannya kepada Nabi SAW. Jangan tanya, luar biasa. Bisa dipahami? Ini al-waswas al-khannas alladzi yuwassisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dua-duanya, jangan merasa aman. Jangan cuma kita taunya syaitan, jin itu ya cuman yang ya masuk merasuki kesurupan. Ya, paham ini? Ini lebih dari itu. Ini sifatnya, ini sifat intinya. Membisikkan kejelekan, keraguan di dalam dada-dada manusia. Yang kalau kita berzikir, ya, paham ini? Dia lari, pergi bersembunyi. Kalau kita lalai lagi, ghaflah, datang lagi. Ya, datang dan pergi. Karena itu kerjanya. Paham ini? Coba ngerinya nih musuh kalau begini modelnya. Coba lihat ini musuh, ya, paham? Cuma pergi menjauh ketika berzikir. Kita lalai sedikit muncul lagi. Ada musuh yang model begini. Antum main game saja, ya musuhnya baku jarak jauh-jauh, baku serang. Paham ini? Itu game, ya. Ini musuh mengerikan. Ya, kita lalai sedikit datang lagi terus membisikkan berbagai macam. Dan ini jalurnya banyak ya, macam-macam. Kejelekan ini. Apa saja yang memungkinkan ini kelemahannya wanita. Kelemahannya hasad, ini kelemahannya. Ini dia tahu, dia hafal sama syaitan ini. Spesialis, dia paham betul kita. Oh, ini kalau dari sisi HP ini hancur dia ini. Oh ini kalau ini terus seperti itu. Nanti kita berzikir baru dia lari. Paham ini? Dan ternyata bukan dari jin saja, ada juga dari manusia. Iya, ada teman-teman yang jelek, teman-teman yang rusak. Ayo, sini, ada orang. Hah? Jangan kira ini banyak yang seperti ini. Ya. Ayo sini. Bagusnya. Ini syaitan apa? Manusia. Tapi sekali lagi, tidak penting kita sebut-sebut, panggil, itu bertengkar lagi, sudah kena lagi. Iya. Kau bilangi saja, kan ayatnya jelas. Minal jinnati wan nas. Oh setan kau. Nah, ini berarti apa? Sudah termakan oleh bujukan syaitan. Siapa yang suruh dia bilangi temannya begitu? Tengkar, berkelahi, syaitan ketawa-ketawa. Bertengkar lah ya, sudah. Kena lagi dia. Kena serangan. Itu serangannya syaitan begitu. Ketawa syaitan. Ya. Bahkan disebutkan diantara atau syaitan, ya, tentara iblis yang paling dekat posisinya dengan iblis apa? Syaitan yang mampu memisahkan antara suami dengan istrinya. Cerai. Pisah. Macam-macam sebabnya. Gara-gara suaminya nikah lagi, gara-gara ini, gara-gara macam-macam. Ternyata disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, ini kalau ada syaitan, saya sudah begini, bos, saya sudah begini. Saya sudah sesatkan ini, sudah begini. Kau belum ada apa-apa. Kata si syaitan yang ini, saya sudah pisahkan si fulan dengan istrinya. Kata sini kau, jago kau sini. Coba lihat. Itu syaitan. Ya. Bisa dipahami? Ini kerjanya. Ini tidak ada habisnya, tidak ada istirahatnya. Ya, jadi waspada penuh. Dan subhanallah dalam syariat sudah diingatkan jelas. Bahkan ada surah khusus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bisa dipahami? Ya, jadi ini surah An-Nas, nanti insyaallah kita masuk di juz 29, kita mulai dari surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, Tabarak ya, surah Tabarak. Jadi ini kita murojaah, antum murojaah, ya saling mengulang satu sama lain makna-makna ayat ya. Karena kita fokus di apa yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, masalah faedahnya, Masya Allah luar biasa, banyak sekali. Ya, kita kurang ilmu, terbatas kita punya ilmu, kita punya pemahaman. Ya, ini dalam sekali, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan hikmah, penuh dengan faedah. Ya, kita sini hanya menjelaskan dari tafsir, ya sedikit apa yang kita miliki dari
dari ilmu. Baik, sekian subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.